Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat ya. Dalam kesempatan ini kita akan kembali melakukan proses pembelajaran. Untuk itu, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Nah, mengingat ini adalah pelajaran suci ya, pengetahuan agama, mari kita mengucapkan mantra guru puja. Mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Tatsat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Namaha. Selesai? Terima kasih. Kita akan langsung saja masuk pada materi kita, yaitu tentang Sat Atatai. Namun sebelum kita mencari tahu lebih dalam lagi apa itu Sat Atatai, kita mulai dari pengertian susila ya. Karena ini masuk pada etika dan tingkah laku kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini penting banget loh ya. Susila berasal dari kata su dan sila. Su artinya baik, sila adalah perilaku, tingkah laku ya. Ya, jadi kita sebagai manusia Hindu harus memegang teguh etika atau perilaku yang baik berdasarkan apa? Kayika parisuda ya. Perbuatan yang baik dan suci. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita masuk pada apa itu Sat Atatai ya. Sat Atatai berasal dari kata Sat dan Atatai. Sat artinya 6 dan Atatai adalah perilaku menyakiti atau membunuh ya. Nah, dari kata itu maka Sat Atatai berarti 6 cara melakukan pembunuhan. Wow, ini adalah pelajaran untuk kita hindari ya. Sekali lagi, Sat Atatai adalah pelajaran untuk kita untuk dihindari. Untuk bagaimana cara kita menghindari perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan orang lain ya menjadi tersakiti. Apa saja bagian-bagiannya? Tadi kan disebutkan bahwa Sat Atatai itu adalah 6 cara pembunuhan. Ya, kita mulai dari pertama. Itu ada yang namanya Agnida. Agnida adalah membunuh dengan cara membakar. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah membakar rumah ya. Membakar kasus-kasus kemarin itu membakar tempat ibadah ya. Itu adalah Agnida ya, hal yang tidak patut untuk dilakukan sebagai manusia, apalagi kita umat beragama yang memiliki ajaran pedoman agama. Oke, yang kedua ada wisada, membunuh dengan cara meracuni ya, memberikan obat ya sehingga dia meninggal ya, kehilangan nyawa. Ini adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Contohnya adalah seorang pencari ikan ya, nelayan yang mengebom, yang meracuni ikan ya. Ini adalah perilaku yang tidak menjaga lingkungan. Nah, kemudian ada atarwa, membunuh dengan menggunakan kekuatan gaib atau magis. Wow, ini merupakan salah satu tindakan yang tidak dibenarkan oleh susila, oleh ajaran dharma ya, karena ini merupakan perilaku yang menyebabkan orang lain bisa meninggal atau kehilangan nyawa. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang yang tersakiti lalu dia mencari dukun ya, atau mencari orang pintar yang bisa menyakiti orang dengan kekuatan magic, magis. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian sastragna ya. Sastragna adalah membunuh dengan cara mengamuk. Wah, semua dibunuh, semua dihancurkan, gedung, semua rumah dibakar. Ya, ini adalah tindakan yang tidak perlu dilakukan. Karena bagaimana kita bisa hidup tenang kalau kita sendiri melakukan hal itu ya. Kemudian ada Dratikrama. Apa itu Dratikrama? Adalah memperkosa
mengambil hak kehormatan orang lain secara paksa. Contohnya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum kepada orang yang menjadi target dari kejahatannya. Ya, ini adalah tentunya tidak dibenarkan ya oleh ajaran Weda. Kemudian yang terakhir adalah Raja Pisuna. Raja Pisuna adalah memfitnah, atau kalau di dalam lingkup media sosial itu yang namanya hoax ya, berita-berita bohong ya, cuitan-cuitan bohong. Inilah yang menjadi sat 6 Atatayi ya, perilaku yang membuat orang bisa meninggal. Ini adalah kejahatan. Ini harus kita hindarkan dalam kehidupan kita ya. Berikutnya adalah tentang bagaimana cara kita menghindarinya ya. Tentunya mengingat begitu buruknya akibat dari melakukan pembunuhan, maka agama Hindu memberikan kita jalan yang terbaik agar kita terhindar ya dari niat untuk melakukan pembunuhan. Caranya sebagai berikut: menghargai apa yang kita miliki dan menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh teman kita ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, kepada guru ya, kepada pemerintah, dan kepada guru Ide Sang Hyang Widi. Melakukan bakti, melakukan puja Trisanja dan segala macam ya. Kemudian adalah Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Berpikir yang baik adalah menjaga pikiran kita dengan cara mempelajari. Saat ini kalian belajar itu adalah mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran kalian kepada hal-hal yang dibenarkan oleh Dharma, oleh Weda. Kemudian berbuat yang baik ya, melakukan kewajiban sebagai siswa ya. Kalau di sekolah tidak boleh membuli ya, tidak dilakukan itu ya, tidak menjahili teman, karena itu adalah salah satu bagian dari Sat Atatayi. Kemudian berkata ya, berkata, mengucapkan sesuatu itu tidak semaunya, tidak asal keluar dari ucapan ya, tetapi dilihat berbicara kepada siapa ya, pada situasi apa. Nah, itu perlu kalian ketahui. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari Tuhan, atau disebut juga dengan Brahman, Atman, Aikyam. Nah, inilah strategi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi keinginan, niat ya, melakukan Sat Atatayi. Ya, di zaman Kali Yuga ini ya, Sat Atatayi adalah sebagai perilaku yang tidak mulia. Ini harus kita hindari ya. Dipahami bahwa ini adalah perilaku yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan berusaha mendekatkan diri kepada Srada, keyakinan kita kepada Ide Sang Hyang Widi, Karma Pala ya, Punarbawa, apalagi Punarbawa, Atman, dan Moksa ya. Inilah yang menjadi dasar yang namanya Bhakti. Srada, keyakinan kita yang disebut dengan Pancasrada, kita jadikan sebagai dasar berbakti pada Ide Sang Hyang Widi. Nah, ya, ingat, kita adalah sebagai generasi muda Hindu ya, yang akan memimpin, yang akan menjadi tokoh ya. Maka jadikanlah ajaran Dharma sebagai pedoman dalam menjalankan setiap bagian kehidupan kita di dunia ini ya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.